Setelah seumur hidup dihina, dicibir, dan dianggap tak berguna, Sukirno, seorang bujang tua nelayan dari pesisir Cilacap, menghilang di telan badai laut saat melaut sendirian. Semua orang mengira ia telah mati tanpa warisan, tanpa arti. Namun ketika ia terbangun, ia mendapati dirinya berada di sebuah pulau indah yang tak pernah tercatat di peta. Pulau itu dihuni oleh 100 wanita cantik yang memandangnya seperti seorang raja, atau mungkin seperti harapan terakhir. Dengan mata penuh harap dan tubuh penuh luka, para wanita itu memaksa Sukirno menikahi 100 dari mereka dan menghamilinya, demi menyelamatkan keturunan terakhir suku mereka yang terancam punah. Namun, bagaimana mungkin seorang lelaki renta yang bahkan tak lagi dihargai di kampung halamannya menjadi penyelamat sebuah peradaban? Apakah ini kehormatan atau ujian terakhir sebelum ajal menjemput? Sebelum cerita ini saya lanjutkan, saya mohon keikhlasan sahabatku semua untuk like dan subscribe. Saya doakan Anda semua sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Angin laut Cilacap berhembus keras sore itu, membawa serta aroma asin dan getir yang seolah mewakili hidup seorang nelayan tua bernama Sukirno. Di usia 63 tahun, tubuhnya telah mengering, kulitnya legam seperti kayu bakar, dan matanya selalu redup seperti tak punya semangat hidup. Setiap hari, ia berjalan tertatih menuruni dermaga kayu rapuh dengan perahu kecil reyot yang hanya bisa ditambal-tambal dengan karung bekas dan tambang nilon. Tak ada yang menemaninya. Tak ada yang menyapanya. Ia hanyalah bayangan bagi warga desa, seperti debu yang menempel di pojok waktu. Lihat tuh Sukirno. Masih hidup aja dia, teriak seorang pemuda sambil tertawa dengan teman-temannya. Iya, katanya si dulunya punya cinta pertama, tapi ditinggal kawin sama juragan ikan. Kasihan. Hidup sendirian, gak nikah-nikah. Ngapain juga tua begitu, hidup cuma numpang napas. Tawa mereka pecah, mengiris hati Sukirno seperti pisau karat. Tapi ia tak membalas. Ia hanya menatap laut, dalam dan jauh, seolah laut adalah satu-satunya yang mau mendengarkan isi hatinya. Dulu, Sukirno punya harapan. Ia pernah jatuh cinta pada gadis penjual jajan pasar. Tapi hidup miskin membuatnya selalu kalah dalam persaingan. Gadis itu memilih pria kaya pemilik kapal besar. Setelah itu, ia berhenti mencoba. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, hanya laut yang setia, hanya laut yang tak menghakimi. Setiap hari, ia melaut sendirian, menjaring ikan kecil dengan tangan renta, tubuhnya digoyang ombak dan luka-luka karena karang. Kadang hasilnya tak cukup untuk makan, tapi ia tetap berangkat, karena kalau tidak, rumah reyotnya akan semakin sunyi dan dingin. Rumah Sukirno terletak di ujung desa, nyaris tak terlihat di balik ilalang dan pohon kelapa kering. Dinding bambu bolong, atap bocor, lantai dari tanah. Di dalamnya hanya ada tikar usang, lampu minyak kecil, dan foto tua ibunya yang sudah lama wafat. Setiap malam, ia menatap foto itu sambil berkata, "Mak, anakmu ini masih bertahan, meski udah gak ada yang mau lihat." Di suatu malam, angin bertiup aneh. Langit gelap tanpa bintang. Sukirno tahu, laut sedang marah. Tapi ia tetap mendorong perahunya ke air. Ia merasa tak ada bedanya antara hidup dan mati. Ia hanya ingin mencari ikan, atau mungkin mencari akhir dari semuanya. Perahu kecil itu melaju di tengah gulungan ombak yang semakin buas. Petir menyambar dari kejauhan, menerangi wajah tua Sukirno yang tak gentar. Ia seperti sedang menyerahkan dirinya pada alam. Jaring sudah dilempar, tapi ombak menghantam keras. Sekali, dua kali, hingga akhirnya perahunya pecah dihantam gelombang besar. Sukirno tak sempat berteriak. Badannya tercampak ke laut, ditelan gelap dan dinginnya samudera. Ia tak melawan. Matanya terpejam, pikirannya melayang. Di detik-detik terakhir kesadarannya, ia membisikkan, "Kalau ini akhirku, aku ikhlas, semoga laut menerimaku." Namun takdir tak semudah itu menyerah. Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, tubuh Sukirno tak ditemukan di pesisir Cilacap. Warga hanya melihat sisa jaring rusak dan pecahan kayu perahu terdampar.
Setelah seumur hidup dihina, dicibir, dan dianggap tak berguna,